Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatimul anbiya'i wal mursalin. Hadirin pemirsa majelis ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada episode kali ini saya akan bicara tentang dahsyatnya sholat tahajud. Kenapa saya sampaikan dahsyatnya sholat tahajud? Mari kita ikuti firman Allah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila wasakil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aqimis sholata, satu ayat itu berbicara tentang sholat fardhiyah, sholat yang 5 waktu. Kemudian dalam surat 70 ayat 79, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ada sholat yang dikerjakan pada waktu malam. Ini hanya disunnahkan kata Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya dianjurkan, bukan diwajibkan. Akan tetapi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata janji Allah terhadap orang yang sholat tahajud sangat hebat. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Cobalah kalian sholat malam, ini cuma saya anjurkan kata Allah. Barangkali kata Allah, asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, barangkali engkau akan ditempatkan di tempat yang tertinggi kata Allah. Ibaratnya kita seperti ini, kepada ponakan kita mengatakan, datanglah ke rumah, barangkali nanti akan mendapatkan sesuatu di rumah. Apa artinya? Maka sang paman sudah menyediakan hadiah yang besar. Maka tuan rumah sudah menyediakan besar. Silakan datang ke rumah, barangkali di rumah nanti kamu akan mendapatkan hal yang istimewa. Kira-kira orang yang mengatakan seperti itu sudah menyediakan. Orang ini sudah menyediakan. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Barangkali kata Allah, orang yang sholat itu kata Allah Subhanahu wa taala akan diberikan tempat yang sangat istimewa. Kalau tempat yang sangat istimewa, maka ada 4 pengertian. Yang pertama, status sosial kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rezeki kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita akan diberi kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah menjanjikan wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah tiba-tiba mengatakan, saat itu engkau mintalah kepadaku bahwa engkau bisa masuk ke dalam sesuatu dengan cara yang baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang kita untuk mencapai sesuatu harus masuk ke dalamnya. Seorang pedagang untuk mendapatkan sesuatu, maka harus masuk di link perdagangan itu. Orang yang mau berdagang di pasar, mau mendirikan toko, maka harus melamar dulu. Tiba-tiba Allah mengatakan orang yang tahajud itu akan diberikan jalan terbaik untuk masuk kemanapun. Kalau Anda ingin nikah, mendapatkan istri yang cantik, istri yang soleh, istri yang kaya,
istri yang istimewa, pasti akan melalui tahapan tertentu. Nah, orang yang tahajud ini tiba-tiba oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jalan yang mudah menuju tujuan itu sendiri. Orang mau naik haji, tentunya mendaftar dulu, menggunakan KTP, ada visa dan sebagainya. Dan orang yang tahajud itu akan diberi jalan yang mudah menuju tujuannya. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Orang yang tahajud akan diberikan jalan menuju tempat yang istimewa. Wa qur rabbi akhrijni makhraja sidqin. Yang ketiga, akan diberi jalan keluar yang benar dan jalan keluar yang keluarnya nanti sesuatu yang hebat. Adakah orang yang tidak punya hutang? Adakah orang yang tidak punya masalah? Adakah orang yang terhindar dari semua musibah? Semuanya pasti. Mulai dari Rasulullah, mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang kaya, Jack Ma, Michael Hill, Bill Gates, orang yang terkaya di dunia itu, dia punya masalah. Jack Ma, orang yang terkaya di Asia itu, dia punya masalah. Kiai siapapun punya masalah. Rasul siapapun punya masalah. Tiba-tiba Allah mengatakan, orang yang punya masalah itu dicarikan jalan keluar yang mudah. Siapa itu? Orang yang melaksanakan tahajud. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin, jalan masuk yang mudah, wa akhrijni makhraja sidqin, dan jalan keluar yang mudah pula. Jangan khawatir, kita yang punya masalah, tahajud yang banyak, Allah akan mencarikan jalan dari masalah kita. Jangan khawatir bagi orang yang punya hutang yang banyak, banyaklah salat tahajud, Allah yang akan mencari jalan keluar dari hutang-hutang kita. Tetangga kita benci, kolega kita benci, masyarakat tidak suka sama kita, banyaklah tahajud, Allah yang akan mencarikan jalan keluar. Toko kita tidak laku, jualan kita tidak ada yang membeli, kita juga jarang didatangi oleh orang lain, sholatlah tahajud, karena Allah yang akan mencarikan jalan keluar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba saya ingatkan lagi. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Hebat. Apa yang terakhir? Kita disuruh berdoa untuk mendapatkan sultan. Sultan itu kekuasaan. Teman-teman yang ingin mencalonkan DPR, yang ingin sebuah kekuasaan, calon bupati yang sekarang bergerilya untuk mencari masa, calon wali kota yang ingin menang, calon gubernur yang juga ingin menang, calon presiden yang ingin menggandeng massa sebanyak-banyaknya, sholatlah tahajud. Allah yang mengatakannya itu. Ketika orang sholat tahajud, maka di hadiah terakhirnya Allah mengatakan akan memberikan kekuasaan yang istimewa. Maka insya Allah ketika kita istiqomah melakukan sholat tahajud, maka Allah akan memberikan sesuatu yang disampaikannya. Ada hal yang harus diingat. Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Di akhir apa yang saya sampaikan ini, kenapa sih begitu istimewa sholat tahajud itu? Sholatnya 2 rakaat ya 2 rakaat, 4 rakaat kan seperti biasa, seperti sholat duha. Tapi kenapa sholat tahajud itu indah? Karena sholat tahajud dikerjakan pada saat orang itu tidur. Sholat tahajud dikerjakan pada saat orang lain itu ngantuk. Sholat tahajud itu dikerjakan pada saat orang itu tidak melakukan pendekatan kepada Allah. Tiba-tiba ini melakukan pendekatan, lupa sama ngantuknya, lupa sama dinginnya, lupa pada saat itu dia lelah, dia menggadaikan bantal yang enak itu untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Dia menggadaikan mimpi yang indah itu untuk bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk bercinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu hati kita.
bahwa kita mengorbankan sekian banyak kenikmatan tidur hanya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya orang sholat tahajud akan dikasih hadiah yang sangat istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiqul hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.